Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini, Selasa 28 Juni 2022. Bersama saya, Pendeta Nathaniel Valentino Saleki. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hal mengikut Yesus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Demikianlah tertulis. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana.
Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah pembacaan Alkitab. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Hal mengikut Yesus. Saudara terkasih, Kyle Idleman, seorang penulis Kristen, di dalam bukunya yang berjudul Not a Fan, menyampaikan kepada kita bahwa setidaknya ada dua tipe orang yang berada di dekat Yesus. Tipe yang pertama adalah tipe penggemar. Penggemar adalah mereka yang mengagumi seseorang karena kehebatannya, penampilannya, pembawaannya, atau karismanya. Sekalipun penggemar tahu banyak tentang orang yang dikaguminya itu, seorang penggemar ini sesungguhnya tidak memiliki relasi yang begitu dekat dengan sosok yang dikaguminya. Contohnya, misalnya kita semua adalah penggemar seorang artis terkenal bernama Joe Taslim. Kita tahu ya, Joe Taslim, artis pria ganteng yang jadi aktor di beberapa film Hollywood seperti Fast and Furious dan Mortal Kombat. Sekagum-kagumnya kita pada Joe Taslim, kita ini adalah bukan siapa-siapanya Joe Taslim. Kita bukan sahabatnya, kita bukan adiknya atau kakaknya, kita bukan pasangannya. Joe Taslim pun tidak mengenali kita. Bagi dia, sebesar apapun rasa kagum kita kepadanya, Joe Taslim tidak merasakan apapun. Kita ini seumpama seekor semut di antara ribuan semut lainnya. Itulah yang disebut dengan penggemar. Menurut Kyle Idleman, jika kita ini adalah penggemar Kristus, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang hanya kagum pada kehebatan dan karisma Yesus saja, tetapi kita tidak begitu dekat dengannya. Seorang penggemar hanya mengenali Yesus sejauh mata mereka memandang. Mereka tidak tahu siapa Yesus, apa yang Yesus rasakan, dan apa yang Yesus rencanakan sebenarnya. Seorang penggemar hanya mengenali apa pakaian Yesus, apa makanannya, apa yang ia kerjakan, tetapi mereka sama sekali tidak tahu isi hati dan perasaan Yesus. Mereka yang dekat dengan Yesus mengenali Yesus, mengetahui apa yang dirasakannya, mengetahui apa yang menjadi rencananya, dan tahu bagaimana Yesus menjalankan rencana-rencana itu. Menurut Kyle Idleman, mereka inilah yang disebut dengan pengikut. Inilah tipe yang kedua, tipe pengikut. Pengikut adalah mereka yang berada di dekat Yesus. Seorang pengikut, karena kedekatannya dengan Yesus, mengetahui semua hal tentang Yesus, dari kulit sampai ke dalam-dalamnya. Seperti sepasang suami istri yang sudah berumah tangga puluhan tahun. Mereka saling mengenal satu sama lain. Ia mengetahui sampai ke ruang-ruang tersembunyi dalam kehidupan pasangannya, yang orang lain pun belum tentu mengetahuinya. Bukan hanya serba tahu, seorang pengikut akan menjiplak, meniru, atau meneladani apa yang dilakukan oleh orang yang diikutinya. Jadi bagi Kyle Idleman, seorang pengikut Kristus yang sejati akan rela menampilkan citra dirinya seperti Yesus di dalam kesehariannya. Martin Luther, seorang reformator gereja abad ke-16, menyebutnya dengan sebutan menjadi Kristus kecil. Jadi seorang pengikut dalam kesehariannya, ia rela menjadi seperti Kristus melihat dunia ini. Ia rela mendengar seperti Kristus mendengar. Ia rela berkata seperti Kristus berkata. Ia rela merasa seperti Kristus merasa. Ia rela bertindak seperti Kristus bertindak. Itulah pengikut. Saudara terkasih, pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, yang manakah kita? Apakah kita seorang penggemar Kristus atau seorang pengikut Kristus? Apakah saudara tahu banyak tentang Kristus sejauh mata memandang, tetapi tidak begitu dekat dengannya seperti seorang penggemar? Ataukah saudara tahu banyak tentang Yesus bukan hanya luarnya saja, tetapi sampai ke perasaan terdalam dan rencana-rencananya Yesus, karena saudara begitu dekat dengannya? Yang manakah saudara? Di dalam kisah hal mengikut Yesus, di dalam Injil Lukas 9 ayat 57-62, kita menjumpai ada setidaknya dua tipe pengikut Yesus. Tipe yang pertama adalah tipe orang yang terpanggil, yaitu orang yang menyatakan kesediaannya melayani
bersama dengan Yesus. Tipe yang kedua adalah tipe orang yang dipanggil, yaitu orang yang dipandang berkomitmen dan tepat untuk suatu tugas pelayanan yang akan dipercayakan Yesus kepadanya. Tipe orang yang terpanggil ini kita bisa menjumpai dalam diri orang pertama dan orang ketiga, yaitu orang-orang yang datang kepada Yesus. Orang yang pertama datang kepada Yesus dan berkata bahwa ia mau mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Orang ini berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu orang yang ketiga juga datang kepada Yesus dan menyatakan niat hatinya untuk melayani bersama Yesus. Orang yang ketiga ini berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan." Yesus berkata kepada mereka yang terpanggil ini bahwa ikut melayani bersama Yesus berarti siap meninggalkan kenyamanan dan siap berhadapan dengan ketidaknyamanan. Saat melayani bersama Yesus, kita tidak akan merindukan sarang seperti seekor burung dan liang seperti seekor serigala, di mana semuanya itu melambangkan kenyamanan. Bukan hanya itu, secara khusus Yesus menyampaikan kepada orang yang ketiga untuk datang kepada Yesus jika ia memang benar-benar sudah siap, bukan dalam keadaan tidak siap. Orang ketiga ini sebenarnya memiliki kesempatan untuk membereskan urusan pribadinya sendiri sebelum ia datang kepada Yesus. Jadi seharusnya dia bisa saja menyelesaikan urusannya terlebih dahulu baru datang kepada Yesus. Tetapi orang ketiga ini malah meminta izin kepada Yesus. Jadi orang ini sebenarnya belum siap melayani bersama dengan Yesus. Dia merasa terpanggil, tetapi masih ada sesuatu yang menahannya. Berbeda dengan tipe orang yang pertama dan yang ketiga. Tipe yang kedua, orang yang kedua ini adalah orang yang dipanggil oleh Yesus. Orang yang kedua adalah orang yang didatangi oleh Yesus dan dipanggil olehnya untuk turut melayani bersamanya. Yesus kemudian mengajak pengikutnya yang lain ini berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Frasa "ikutlah aku" di dalam bahasa Ibrani itu adalah leh aharai. Dan kata ini biasanya disebutkan oleh seorang rabi Yahudi kepada muridnya yang dianggap layak dan kompeten. Jadi, dalam pendidikan Yahudi itu ada 3 tingkatan pendidikan. Yang pertama adalah Bet HaSefer. Di sini anak-anak Yahudi dari sejak usia mereka 6 tahun diwajibkan untuk menghafal 5 kitab Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jika mereka gagal, mereka tidak akan masuk ke pendidikan tingkat yang kedua yang disebut Bet Hamidras. Di Bet Hamidras, anak-anak Yahudi yang lulus seleksi harus menghafal seluruh kitab Yahudi dari Kejadian sampai Maleaki. Jika mereka gagal, mereka tidak bisa naik tingkat ke tingkat akhir yang disebut dengan Bet HaTalmud. Di Bet HaTalmud, anak-anak Yahudi yang cerdas akan dibimbing sampai usia 30 tahun untuk belajar tafsir di bawah bimbingan seorang rabi. Jika mereka dipandang siap untuk menjadi rabi pembimbingnya itu akan mengatakan, "Leh aharai," yang berarti ikutlah aku. Perkataan ini semacam kalimat wisuda yang meresmikan seorang murid untuk menjadi seorang rabi Yahudi yang mandiri. Tidak semua orang bisa menjadi rabi Yahudi. Hanya yang terbaik saja yang bisa sampai ke pendidikan akhir. Satu angkatan yang terdiri dari ratusan orang bisa saja hanya 2-3 orang saja yang berhasil menjadi rabi Yahudi. Ketika Yesus mengatakan, "Ikutlah aku," kepada orang itu, kepada orang yang kedua ini, artinya saat itu Yesus melihat ada potensi dari orang itu untuk menjadi pewarta kerajaan Allah mendampinginya. Tetapi orang ini justru menjawab ajakan Yesus begini, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Kemudian Yesus mengatakan kepada orang itu, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Jika kita tidak memahami konteks percakapan ini, maka akan muncul kesan bahwa Yesus mengajarkan pengikutnya untuk tidak menghormati orang tua. Kita perlu melihat konteksnya. Menguburkan orang tua pada masa itu adalah tindakan luhur. Ini juga sejalan dengan hukum Taurat, yaitu hukum kelima, menghormati orang tua. Tetapi kita perlu memahami terlebih dahulu upacara penguburan orang Yahudi. Anak laki-laki Yahudi melakukan 2 kali upacara penguburan bagi orang tua mereka.
Penguburan yang pertama adalah saat anak laki-laki akan meletakkan jasad orang tuanya di dalam gua. Penguburan kedua adalah setelah lewat setahun, anak laki-laki akan memasukkan tulang-tulang orang tuanya itu ke kotak ossuary. Penguburan kedua sesungguhnya adalah peraturan yang ditambahkan atau dibuat oleh ahli-ahli Taurat dan menjadi tradisi turun-temurun. Jika seorang anak Yahudi tidak menjalankan penguburan yang kedua, maka mereka dapat berurusan dengan hukum agama, yaitu sanksi sosial seperti pengucilan. Jawaban orang itu terhadap ajakan Yesus adalah berkaitan dengan upacara penguburan yang kedua, yaitu upacara yang ditetapkan oleh rohaniwan-rohaniwan Yahudi. Oleh karena itu, Yesus mengatakan kepada orang itu, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan di mana-mana." Maksud perkataan Yesus kepada orang itu adalah, "Janganlah takut. Sesungguhnya kamu telah melakukan baktimu kepada orang tuamu saat penguburan pertama." Penguburan kedua adalah peraturan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat atau rohaniwan Yahudi yang tidak relevan, karena peraturan itu berasal dari mereka. Biarlah mereka sendiri yang melakukannya. Kamu lebih baik melakukan apa yang perlu, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di mana-mana. Sederhananya, Yesus mengajak orang itu untuk kritis pada segala sesuatu yang bisa menahannya untuk mengikuti Yesus. Contohnya, hukum-hukum Yahudi yang sebetulnya adalah tambahan. Seperti yang kita tahu, orang Yahudi menerima 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai melalui Musa. 10 hukum ini diturunkan menjadi peraturan-peraturan yang lebih detail yang disebut dengan misvot. Misvot ini jumlahnya ada 613 perintah. Saudara dapat bayangkan, dari 10 hukum Taurat menjadi 613 perintah. Itulah mengapa orang-orang Yahudi pada saat itu merasa letih lesu dan berbeban berat, karena tidak ada di antara mereka yang dapat menjalankan peraturan-peraturan turunan dari 10 hukum Taurat itu dengan baik. Tuhan Yesus mengajak orang-orang yang dipanggilnya untuk kritis pada segala sesuatu yang bisa menahannya dari panggilan Yesus. Contohnya seperti hukum-hukum Yahudi. Saudara terkasih, bercermin dari orang yang kedua yang dipanggil Yesus untuk mengikutinya. Seringkali kita berada di posisi orang ini. Kita dipanggil oleh Yesus untuk melayaninya, tetapi kita tertahan karena satu dan lain hal. Dari orang kedua ini kita diajak untuk mengevaluasi diri kita. Apakah kita benar-benar mau turut melayani dengan Tuhan? Seringkali saat dipanggil untuk melayani, cukup banyak alasan yang bisa menahan kita. Saudara terkasih, saat saudara dipanggil untuk melayani, baik melalui majelis jemaat, melalui komisi, melalui para aktivis, kira-kira apakah jawab saudara? Apakah saudara menjawab, "Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku"? Atau saudara menjawab, "Ya Tuhan, ini aku, utuslah dia"? Saudara terkasih, memang benar bahwa kita kadangkala memiliki hal-hal yang mesti kita urusi terlebih dahulu, beberapa hal yang menjadi prioritas kita. Seringkali kita merasa bahwa kalau urusan kita diselesaikan lebih dulu, barulah kita bisa melayani dengan leluasa. Pada kenyataannya, kondisi seperti itu tidak akan pernah ada. Saat kita bisa menyelesaikan suatu hal, pasti akan muncul hal lain lagi, dan hal lain ini bisa menjadi alasan untuk menolak kembali panggilan dari Tuhan. Saudaraku, perlu kita sadari bahwa saat Tuhan memanggil kita, di saat itulah Tuhan juga akan menjamin perjalanan hidup kita. Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk dapat menyeimbangkan semua tanggung jawab kita. Tanggung jawab di rumah, di tempat kerja, di masyarakat, dan di gereja. Sebenarnya di saat kita menolak panggilan Tuhan, di saat itulah kita sebenarnya sedang menolak rancangan indah Tuhan dalam hidup kita. Saat menolak panggilannya, alih-alih kita tetap mengandalkan Tuhan, sesungguhnya kita sedang memilih untuk lebih mengandalkan diri sendiri dalam menyelesaikan segala yang menjadi prioritas. Ingatkah saudara dalam firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara terkasih, jikalau kita adalah pengikut Kristus, pengikut seperti apakah kita ini? Pengikut yang terpanggil atau pengikut yang dipanggil? Jika kita adalah pengikut yang terpanggil, sudahkah kita benar-benar siap melayaninya saat kita datang kepadanya dengan berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, ini aku, tempatkanlah aku sesuai dengan kehendak-Mu"? Jika kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, sudahkah kita menyatakan kepada Tuhan seperti ini, "Ya Tuhan, ini aku, Engkaulah yang memanggilku, oleh karena itu utuslah aku"?
Saudara terkasih, ingatlah firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Selamat menjadi pengikut Kristus, selamat melayani bersama dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sekali lagi mengingatkan kami. Bagi kami yang terpanggil, Engkau ingatkan kami agar kami benar-benar siap ketika kami datang kepadamu. Melalui majelis jemaat, melalui komisi, melalui para aktivis, menyediakan diri kami untuk melayani Tuhan. Di saat itulah kami menyatakan, kami siap melayani Tuhan, tempatkanlah kami dimanapun yang menjadi kehendak. Dan bagi kami yang dipanggil oleh Tuhan, tolonglah Tuhan agar kami benar-benar mau beriman dan mengandalkan Tuhan. Di tengah segala prioritas yang harus kami selesaikan, yang harus kami hadapi, jangan biarkan itu bisa menjadi alasan untuk menolak panggilan dari Tuhan. Sesungguhnya ketika Engkau memanggil kami melalui majelis jemaat, komisi, para aktivis, dan sahabat-sahabat kami, sesungguhnya Engkau sedang menarik kami masuk dalam rancangan indah-Mu. Oleh karena itu, tolong Tuhan, biarkanlah Engkau memberikan hikmat kepada kami, agar kami dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam syafaat ini kami berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Berkatilah mereka, berkatilah kami sebagai suami dan istri. Biarlah kami dapat hidup rukun satu dengan yang lain. Kami sebagai istri dapat menjadi mercusuar. Kami dapat menjadi pengingat bagi suami kami untuk hidup dalam kebenaran. Dan anak-anak kami untuk hidup takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami sebagai suami agar kami dapat menjadi orang-orang yang mengasihi istri dan anak-anak kami dengan kasih Bapa, kasih yang rela berkorban. Berikanlah kesabaran kepada kami untuk memelihara kesatuan kehidupan keluarga kami. Berkatilah anak-anak kami. Berikanlah mereka keteguhan iman agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan perubahan-perubahan zaman yang menggerogoti iman percaya mereka. Berkatilah mereka di dalam pendidikan mereka agar mereka dapat terbekali oleh pendidikan yang baik sehingga mereka dapat membangun kehidupan jemaat, membangun kehidupan bangsa negara ini dan seluruh dunia ini. Berkatilah mereka di dalam pekerjaan mereka agar apapun yang mereka kerjakan menjadi berkat bagi mereka dan sesama mereka. Biarlah mereka dapat menjadi garam dan terang di tempat di mana Tuhan menempatkan mereka. Dan biarlah semua orang yang bekerja sama bersama dengan mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan dan turut memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan jumpakan mereka dengan pekerjaan yang baik, yang tepat, supaya melaluinya kehidupan ekonomi mereka tercukupi. Bagi mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan jumpakan mereka, supaya mereka dapat menemukan pasangan yang mendukung mereka, menerima mereka apa adanya, dan mendorong mereka untuk lebih dekat kepada Kristus. Bagi mereka yang sedang menantikan buah hati, kami percaya Engkau hadir dalam rancangan yang indah kepada mereka. Dan biarlah kalaupun Engkau berkehendak untuk mereka memiliki anak-anak, kami percaya bahwa anak-anak itu akan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan jikalaupun tidak, kami percaya rancangan Tuhan penuh damai sejahtera. Dan kami percaya bahwa kebahagiaan itu akan datang melalui Engkau dengan cara yang berbeda dan ajaib. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi setiap istri di dalam proses persiapan persalinan mereka. Berikanlah kekuatan kepada mereka agar di dalam proses menuju persalinan, di dalam persalinannya nanti sang anak dapat lahir dengan selamat dan sang ibu pun sehat dan sang suami pun bisa mendampingi dalam proses pemulihannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami GKI Taman Cibunut Bandung. Berkatilah majelis jemaat supaya majelis jemaat yang di dalamnya ada pendeta dan penatua dapat mengambil keputusan yang baik untuk jemaat kami yang sesuai dengan kehendak Allah. Berikanlah ketabahan dan kesabaran bagi setiap pelayan-pelayan di gereja agar dalam menghadapi tantangan mereka tetap setia kepada Tuhan dan mereka tetap menjalankan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Biarlah jemaatmu dan simpatisanmu di GKI Taman Cibunut Bandung ini dapat berakar di dalam firman Tuhan yaitu Alkitab, bertumbuh menuju Kristus sehingga apa yang kami kerjakan dan kami lakukan menjadi berkat bagi sesama dan turut memuliakan nama Tuhan di hadapan sesama kami.
Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat menjunjung tinggi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, mau bertindak adil, merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan juga bergerak melalui orang-orang baik, pemimpin-pemimpin baik, untuk melawan kekuatan-kekuatan yang memecah belah, yang menggunakan politik identitas untuk kepentingan pribadinya. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan untuk jemaat kami, untuk gereja kami, untuk bangsa dan negara kami, bahkan keluarga kami, adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka, mereka yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, mereka yang sedang berada dalam tahap pemulihan. Kami percaya Engkau hadir di sana untuk mendatangkan pengharapan. Biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan, dan biarlah mereka percaya bahwa kesembuhan itu datang dari Tuhan di dalam rancangan dan kehendak Tuhan yang baik atas mereka. Dan kami percaya bahwa Engkau akan turut bekerja di dalam segala sesuatu Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa pagi ini. Kami akan melanjutkan kegiatan kami. Pimpin dan sertailah kami Tuhan, agar apa yang kami kerjakan seturut dengan pekerjaan tangan Tuhan, dan kemana kami melangkahkan kaki kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa pagi pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.